Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah setiap kesempatan kita bisa menambah ilmu. Kemudian kita merenung atau masukkan di dalam hati, pikiran, kemudian untuk beramal atau berbuat. Kita petik atau kita ambil perintah Allah dalam surat Al-A'raf ayat 15 yang berbunyi, Rabbi auzi'ni an askura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang artinya bahwa ya Rabbku, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang yang muslim. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, di sini ada 3 masalah yang perlu kita renungkan, yaitu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menunjukkan syukur, untuk menunjukkan jalan untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, beramal soleh. Ketiga, adanya hubungan antara diri manusia dengan orang tua dan anak. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini saya menyampaikan, yaitu bersemangat untuk mensyukuri nikmat, ya. Karena di sini ada permohonan doanya bahwa tunjukkanlah aku bisa mensyukuri nikmat yang Engkau berikan. Kalau kita ada suatu permohonan, pasti ada semangat dan usaha. Semangat adalah dorongan batiniah dalam diri masing-masing orang. Oleh karena harusan untuk berusaha, maka tumbuh semangat. Karena kalau tidak semangat, berarti kita ini termasuk orang-orang yang dolim, artinya menyiksa diri. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk usaha menumbuhkan, mendapatkan rasa syukur karena kita merasakan nikmat hidup ini atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1. Kita hidup ini harus mendatangkan manfaat untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, dan sebanyak-banyaknya orang. Ya, jadi hidup kita ini harus bermanfaat, ya. Apapun profesi kita, apapun tugas kita, apapun pekerjaan kita, misalnya guru, pemimpin, bakul, ya, itu harus mendapatkan manfaat. Jadi misalnya kita bakul, misalnya ya, bakul, jangan hanya kita beramal ini semata-mata mencari uang. Harus ada rasa menyelamatkan konsumen misalnya, ya. Kita jangan memakai zat-zat yang membahayakan tubuh. Juga seorang guru, kita harus punya rasa beramal, ya, untuk mendatangkan manfaat pada dunia pendidikan. Jangan cuma merasa bahwa guru harus mendapatkan gaji. 2, mendahulukan amalan jamak, ya. Amalan jamak antara lain bahwa tadarus bersama, taklim, infak bersama-sama untuk mendirikan suatu bangunan masjid, ya. Yang karena apa kita harus mengangkat jamak?
Karena pada dasarnya manusia itu adalah senang bersosialisasi, bersilaturahmi, sehingga kalau kita bertemu dengan orang kita akan merasa nikmat ya. Itu juga ada dalam kitab Allah juga menganjurkan pada kita sekalian bahwa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat berjamaah itu keutamaannya melebihi sholat sendirian dengan 27 derajat. Ini ya bukti ya bahwa kita harus mendahulukan amalan jamaah. Ketiga, waktu. Kita pergunakan sebaik-baiknya waktu kita ini untuk beramal kesolehan, yaitu amalan-amalan pribadi ya. Misalnya adalah zikrullah, membaca buku, melihat TV yang bermanfaat dan sebagainya. Itu adalah suatu perbuatan memanjakan diri. Jadi waktu tidak pernah terbuang-buang sia-sia, sehingga kita merasakan bahwa hidup kita ini sangat bermanfaat. Ibu dan bapak sekalian, kalau kita sudah memahami ketiga kitanya, yang apa yang bisa kita laksanakan untuk mencapaikan suatu rasa nikmat sehingga kita bisa bersyukur, kunci daripada kita mencapai suatu kehidupan kenikmatan adalah kita harus mempunyai investasi ya. Investasi adalah tabungan ya. Kalau orang jangan menganggap bahwa tabungan itu adalah tabungan uang ya, tabungan harta benda yang menumpuk yang membuat kita hidup tenang, tapi tabungan itu adalah investasi supaya kita hidup tenang, kita bisa hidup nikmat, sehingga kita nanti selalu bersyukurnya adalah sempurna. Apakah yang saya masuk di sini investasi? Yaitu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda ya, ini investasi yang harus kita punya dan kita kejar dengan semangat, yaitu apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka semua amalnya terputus kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Ini ya, ini investasi tabungan yang harus kita kejar ya. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, dari 3 rangkuman teratas yang kita sampaikan, itu sudah bisa merangkumnya. Apa di dalam hidup ini kita mulai menabung ya. Misalnya sedekah jariah yang mengalir adalah manfaat daripada kita yang berbuat, itu akan selalu di dalam kehidupan manusia selain kita sendiri akan bermanfaat di dalam hidupnya ya. Contoh adalah membuat masjid ya. Kemudian kita juga mendirikan sekolah, kemudian kita juga membantu saudara-saudara berkena musibah. Itu nanti manfaatnya, amalnya itu mengalir terus ya. Jadi apa-apa perbuatan itu untuk orang lain. Kemudian ilmu yang bermanfaat ya. Karena setiap tindakan atau ibadah atau amalan kita pasti ada ilmunya ya. Harus pakai ilmu. Misalnya yang paling kecil yang kita contohkan, yaitu ya seorang bakul membuat onde-onde ya. Itu kalau tidak bisa punya ilmu, tidak akan bisa membuat undi-undi. Oleh karena itu, kita di dalam hidup ini, kita harus mendapatkan ilmu dan memberikan ilmu kepada orang lain dalam kehidupan ini, supaya ada manfaatnya hidup kita ini. C. Anak-anak yang soleh. Itu merupakan investasi yang harus semangat kita kejar, supaya nanti kita di akhir hidup kita itu akan, belum mati pun kita akan sudah merasa bersyukur sekali punya anak yang soleh ya. Anak yang soleh, mengapa itu merupakan investasi?
anak menjadikan soleh itu tugas siapa kalau bukan tugas orang tua ya. Jadi anak yang soleh ataupun tidak soleh itu adalah tugas-tugas daripada orang tua. Jadi yang menjadikan anak soleh itu adalah kita sendiri sebagai orang tua, sehingga harus memang betul-betul bersemangat dan diusahakan ya. Karena apa? Di dalam Al-A'raf yang saya baca tadi ada doa juga dan kebaikan-kebaikan yang mengalir pada anak cucu ya. Jadi harus kita kebaikan-kebaikan kita harus mengalir kepada anak cucu sehingga menjadi anak yang soleh. Oleh karena itu kalau kita merangkum semangat usaha kita untuk menjadi orang yang bisa bersyukur tadi yang sudah saya sampaikan, jelas dari Al-A'raf itu ada hubungan korelasi bahwa hidup kita ini akan menjadikan suatu nikmat, akan mensyukuri nikmat apabila kita bisa merangkum hubungan ya, antara keduniaan di dalam mengejar untuk hidup menjadi nikmat itu tadi, dengan orang tua kita mempunyai hubungan, dengan anak mempunyai hubungan, dan kita sendiri juga punya apa yang harus menjadi kita investasikan, kita tabung untuk menjadikan suatu kehidupan ini yang akan kita menjadi nikmatnya, karunia Allah, nikmat Allah, yaitu kehidupan dunia akhiratnya. Kemudian ibu-ibu sekalian, di dalam Al-A'raf itu disampaikan juga mengapa usianya 40 tahun ya. Karena ternyata ini juga ditututi oleh suatu hadis Nabi, yaitu umur ya. Rasulullah dalam hadisnya bersabda yang disampaikan oleh Abu Hurairah, umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Jadi umur 40 tahun itu adalah usia-usia yang di atas setengah, dan siapapun mesti menginginkan melampaui usia 40 ya. Jadi makanya di sini ditekankan usia 40, kemudian oleh Nabi dijelaskan bahwa umur umatku antara 40 hingga 70 tahun. Dan ilmu ini ibu-ibu disadap, dipakai patokan, dipakai penelitian yang ternyata memang di dalam kehidupan ini orang berusia 40 harus sudah mantap, harus dewasa penuh, sehingga orang akan mencapai suatu kenikmatan hidup. Jadi kalau orang yang tidak beragama ya nikmatnya duwe bondo kan anak itu dadi ya. Tapi kalau kita tadi yang menjadikan nikmat adalah kita mempunyai tabungan tadi seperti disabdakan Rasulullah SAW, yaitu bahwa kita kalau meninggal dunia itu 3 hal yang tidak cuma ditinggalkan, kecuali 3 hal yang akan kita petik di akhirat nanti. Demikian ibu sekalian apa yang perlu sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit banyak, dan ini menjadi renungan bahwa hidup ini harus dikejar untuk menjadikan suatu hidup yang mensyukuri nikmatnya. Nikmatnya harus kita bersyukur. Demikian, kalau ada kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.